Halo teman-teman. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu owner dari toko hijab yang ada di salah satu kota di Indonesia. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Kak Azizah. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Anda sendiri, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga. Berikut ini salah satu tokoh pemilik toko hijab yang ada di salah satu kota Indonesia, dan saya akan berkesempatan mewawancarai beliau terkait yang pertanyaan saya sudah siapkan. Salah satunya yaitu untuk pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai toko hijab ini, Kak? Baik, izin menjawab ya, Kak. Sebelumnya suara saya udah terdengar kan ya? Sudah terdengar. Oke, jadi inspirasi saya untuk membuka bisnis hijab ini karena hijab sendiri itu di zaman yang saat ini tuh menjadi peluang besar dalam industri fashion muslimah. Jadi selain itu juga saya ingin menyediakan hijab yang nggak hanya stylish, tapi juga nyaman dan juga berkualitas ketika dipakai bagi para muslimah. Jadi inspirasi saya datang dari keinginan untuk memberdayakan wanita muslimah dan membantu mereka merasa percaya diri dengan penampilan mereka. Dan untuk inspirasi dari toko hijabnya sendiri itu kan bernama Azizah Scarves. Jadi itu juga terinspirasi dari nama saya sendiri, Kak. Oke, jadi backgroundnya ini adalah di Indonesia sendiri juga didominasi masyarakat yang beragama Muslim ya, Kak ya. Jadi itulah Iya, benar. mulai menginspirasinya. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menggambarkan gaya kepemimpinan dalam mengelola bisnisnya ini? Ya, untuk gaya pemimpinan yang saya gunakan untuk mengelola toko hijab ini adalah partisipasif dan inklusif, Kak. Jadi saya ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dan selalu mencoba terbuka untuk mendengarkan ide-ide dari anggota tim saya. Jadi saya itu juga fokus pada pengembangan kemampuan setiap anggota tim agar mereka juga bisa berkontribusi yang lebih dan juga maksimal dalam mengembangkan toko hijab ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga nih, kebiasaan harian yang dilakukan untuk memastikan toko hijab ini berjalan dengan baik apa sih? Nah, jadi untuk memastikan toko hijab ini udah berjalan baik atau belum, saya dimulai dengan mengecek laporan penjualan dan stok barang. Jadi untuk laporan penjualan sendiri itu sangat penting untuk memastikan toko hijab ini berjalan atau tidak ya. Jadi saya rutin mengadakan agenda pertemuan singkat dengan para tim untuk membahas target harian dan juga mendengarkan masukan dan juga saran dari mereka. Dan saya juga aktif memantau tren fashion hijab terbaru untuk memastikan koleksi kami selalu up to date. Dan juga selain itu, review dari customer itu juga salah satu hal yang penting untuk memastikan toko hijab ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, Kak. Oke, jadi kayak semisal jadi tanggung jawab penuhnya ada di kakak sendiri ya, karena dia salah satu pegang kendalinya itu ada di kakak gitu ya. Mulai dari Benar, laporan Kak. semuanya mungkin cek sama mungkin kayak up to date gitu harus selalu dilakukan gitu ya, Kak. Iya, benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengembangkan pengaruh di dalam tim Anda? Maaf, Kak, boleh diulang? Oke, untuk pertanyaan keempat nih, bagaimana kakak mengembangkan pengaruh di dalam tim kakak? Mengembangkan pengaruh di dalam tim itu saya melalui komunikasi yang efektif dengan para tim anggota hijab saya ya.
Jadi saya berusaha menunjukkan etos kerja yang tinggi dan integritas dalam setiap tindakan yang saya lakukan. Jadi saya juga selalu menghargai kontribusi setiap anggota tim dan memberikan apresiasi yang pantas atas kerja keras mereka. Jadi untuk mengembangkan pengaruh di dalam tim itu, komunikasi salah satu hal yang paling penting dengan para anggota tim, Kak. Oke, jadi selain tanggung jawab terhadap honor juga mempunyai tanggung jawab ke karyawan juga ya Kak, seperti itu. Iya, benar. Oke, lanjut saja ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara Kakak untuk menentukan strategi dalam pemasaran di toko hijab Kakak? Untuk strategi pemasaran di toko hijab saya ini, saya melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi pelanggan. Jadi berdasarkan data yang sudah saya dapatkan dari riset pasar tersebut, saya juga menyusun strategi pemasaran yang mencakup penggunaan media sosial, kerjasama juga dengan para influencer, dan juga berpartisipasi dalam pameran fashion muslimah. Jadi misal ada suatu event yang kayak booth di mall atau ada bazar, jadi itu juga salah satu strategi pemasaran yang kami gunakan selain menggunakan sosial media. Dan kami juga menawarkan promosi khusus dan program loyalitas untuk meningkatkan penjualan. Jadi untuk di setiap bulannya kami itu juga melakukan menawarkan promosi pada customer supaya juga strategi pemasarannya juga oke. Seperti promo-promo gitu ya berarti ya, untuk Ya, menarik minat dalam pemasarannya. Untuk pertanyaan ke-6, teknik komunikasi yang Kak kembangkan dalam memimpin toko hijab ini seperti apa? Untuk komunikasi yang saya gunakan dalam memimpin tim di toko hijab ini, saya tentunya memastikan komunikasi yang terbuka dan juga transparan dengan para anggota tim saya. Jadi, saya menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti grup chat dan meeting rutin harian atau juga bulanan, untuk memastikan semua anggota tim itu mendapatkan informasi yang sama. Dan saya juga mendorong feedback dari tim untuk terus memperbaiki proses kerja dan juga layanan yang sudah kami sediakan. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan yang biasanya nih pertanyaan kayak menjebak sih Kak. Dan pasti pertanyaan bakal ada di semua bisnis yang dijalaninya. Benar. Untuk Gimana Kak? pertanyaannya itu bagaimana Kakak mengelola konflik yang terjadi dalam tim dengan pelanggan? Oke, jadi untuk para orang-orang yang memiliki usaha itu tentunya pasti ada konfliknya ya Kak. Jadi misal suatu konflik itu terjadi, saya akan mendengarkan dengan seksama dan juga pandangan dari semua pihak yang terlibat. Saya juga tentunya berusaha mencari solusi yang adil dan memastikan setiap pihak merasa dihargai. Untuk konflik dengan pelanggan, misalnya nih ada suatu masalah dengan customer kami, jadi saya fokus untuk memberikan solusi yang cepat dan juga memuaskan tentunya supaya pelanggan tersebut itu tetap merasa puas dengan layanan yang sudah kami sediakan, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah sampai di penghujung wawancara aja. Terima kasih untuk Kak Aizita, semoga lancar dan sukses selalu untuk toko hijabnya. Semoga bisa pokoknya go internasional. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih, Kak.